Shalom, selamat pagi Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini 3 Maret, Jumat 3 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ulangan atau 5 Musa pasal 8 ayat 18. Di bahasa Indonesia dikatakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ikon pai ngoti-ngoton niroham tahe Jehovah di Batam, ai ibana do namangalihon gogo tuho, mangomo akka artai, asa pahotton padanna, naung ni warihonna tu akka upum, songon na adar sadarion. Demikian firman Tuhan. Amanginang di kitab ini, di perikop ini, bangsa Israel yang sedang di dalam perjalanan, sekarang mereka sudah sanggup bertahan hidup. Sekarang mereka sudah bebas, merdeka. Mereka sudah tidak lagi di bawah perbudakan orang-orang Mesir. Mereka setidaknya sudah berdikari, sudah punya ekonomi yang lebih baik, sudah punya ternak yang lebih banyak. Mereka tidak lagi beternak untuk orang-orang Mesir, mereka sudah beternak untuk dirinya sendiri. Kalau ada yang membuat roti, mereka tidak lagi membuat roti untuk para bangsawan Mesir, mereka untuk kaumnya sendiri. Kalau sekiranya ada yang bertani, mereka bertani bukan untuk keuntungan orang-orang Mesir lagi, tetapi untuk diri sendiri. Artinya secara ekonomi, sekarang mereka sudah menjadi lebih baik. Tetapi mereka diingatkan kembali, jangan karena keadaanmu sudah baik sekarang, dan tidak merasakan, mungkin dulu tidak merasakan bagaimana perjuangan ketika nenek moyangnya masih di bawah perhambaan, di bawah perbudakan orang-orang Mesir, bagaimana mereka berjuang keluar dari tanah Mesir, dikejar-kejar oleh para tentara Mesir. Jangan lupakan itu. Tuhan yang memberimu kesempatan di posisimu sekarang, di situasimu sekarang, di kondisimu yang baik sekarang, maka jangan lupakan itu. Bahkan jangan lupakan bagaimana caranya bisa engkau sampai di situ. Perjuangan-perjuangan itu dimulai bukan hanya dari dirimu, tetapi jauh sebelum daripadamu, yaitu dari mulai nenek moyangmu. Itu diingatkan kepada bangsa Israel. Amanginang, kira-kira bagaimana dengan orang Batak? Bisakah kita bayangkan apa yang terjadi seandainya sampai saat ini, atau katakan ketika masa para misionaris tahun 1800-an, 61 misalnya dan seterusnya, tidak pernah datang ke tanah Batak. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, kita cari foto-foto masa lalu orang-orang Batak di tahun segitu, tahun 1800-an itu masih sangat menyedihkan.
Tapi akhirnya kita tahu bahwa bahkan dalam mendirikan negara Republik Indonesia ini, andilnya orang Batak itu ada. Karena datangnya orang-orang para misionaris begitu, yang kita imani mereka diutus Tuhan, maka banyak orang-orang Batak yang sekarang mengenal musik, mereka mengenal kesehatan, mereka mengenal pendidikan, mereka dibawa sekolah ke luar negeri, dipulangkan ke Indonesia menjadi orang-orang pintarnya Indonesia, membangun Indonesia. Dan lihat sekarang orang Batak ada dimanapun, jangankan di Indonesia, bahkan di luar negeri, negara manapun, orang Batak hampir ada. Hampir di semua tempat itu orang Batak ada, begitu kira-kira. Oke, kemiskinan mungkin, ketertinggalan di beberapa daerah, orang-orang Batak Kristen masih ada. Tetapi melihat perkembangannya orang-orang Batak sekarang, dimanapun tokoh-tokoh Batak sangat diakui di Indonesia, apalagi di dalam dunia hukum misalnya. Orang-orang Batak itu tidak pernah dipandang sebelah mata, selalu dilihat menjadi satu tokoh besar. Sekarang kita sudah bisa demikian. Tahun 1800-an, sementara suku-suku lain masih banyak yang tertindas, orang Batak sudah diperkenalkan dengan biola, sudah diperkenalkan dengan organ, sudah diperkenalkan dengan saksofon, sudah diperkenalkan dengan trompet. Itu yang terjadi di masa lampau. Kebanyakan dari kita tidak mengalami itu. Kita sudah menikmati kebebasan itu, kita sudah menikmati kemerdekaan itu, kita sudah menikmati pendidikan itu. Kita sudah menjadi diri kita yang sekarang, yang pastinya lebih baik. Kalau kita dengar cerita-cerita dua generasi di atas kita saja mungkin, apalagi yang masih tinggal di Bonapasogit, mereka harus jalan kaki dari satu daerah ke daerah lain. Mereka masih harus memperbudak diri kepada saudaranya orang Batak yang lain. Marari-ari katanya begitu. Kita tidak lagi mengalami itu. Jadi setidaknya kita sudah lebih baik daripada kehidupan masa lampau. Tapi sebaik-baiknya kita sekarang, kita diingatkan melalui firman ini untuk tidak lupa bahwa keberadaan kita di situasi sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan masa lalu itu. Kekuatan kita untuk sampai di tahap ini bukan berasal dari kita sendiri, tetapi dari berkat Tuhan yang diberikan awalnya kepada nenek moyang kita, namun sampai kepada kita sekarang. Maka jangan pernah lupakan itu. Sementara banyak orang-orang yang sekarang hanya karena persoalan pribadinya, persoalan dengan orang-orang lain di sekitarnya, malah jadi meninggalkan masa lampau dengan nenek moyangnya itu. Katakanlah banyak orang yang akhirnya meninggalkan HKBP karena memikirkan persoalan dirinya sendiri. Ada biasanya karena bikin kesalahan dulu, kemudian di RPP dari HKBP, kemudian keluar dari HKBP, lalu sekarang menjelek-jelekkan HKBP. Itu ada banyak kejadian seperti itu. Atau karena persoalan dengan keluarganya atau dengan orang lain di dalam satu gereja, maka dia keluar dari gereja, dari HKBP, lalu menjelek-jelekkan HKBP. Tanpa sadar, perjuangan opungnya dulu, nenek moyangnya dulu, itu sangat banyak, sangat besar dibantu oleh para misionaris yang membangun HKBP. Namun bagaimanapun, para misionaris itu pun, orang-orang nenek moyang kita itu pun tidak boleh juga melupakan kejadian-kejadian masa lampau di mana Tuhan juga sudah bantu mereka. Apalagilah kita yang tidak merasakan perjuangan mereka. Patutlah kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita diperbolehkan untuk merasakan sukacita yang kita rasakan pada saat ini. Mengalami kebaikan yang kita alami pada saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala anugerah-Mu yang kami alami di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang tetap mengingatkan kami atas pembebasan, kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami melalui perjuangan orang-orang yang telah mendahului kami, nenek moyang kami, termasuk orang-orang Israel yang Tuhan bebaskan, yang menjadi cikal bakal kepercayaan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau tetap kuatkan kami, agar kami mampu menjadi hamba-Mu, mampu menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, mensyukuri segala pemberian Tuhan. Berkati Tuhan segala aktivitas kami di dalam satu hari ini.
Kiranya kami tetap dalam lindungan, kesehatan dan sukacita yang daripadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini yang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.